Malam teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Fasolahuddin. Saya mahasiswa ilmu Prodi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan saya berasal dari Kota Bojonegoro. Oh iya teman-teman, kali ini saya akan menginterview dari perusahaan, yaitu termasuk dari golongan ekonomi kreatif. Ya bisa disebut ekonomi kreatif, yaitu namanya perusahaan CV Dava Trans Utama yang terletak di Bojonegoro. Baik teman-teman, marilah langsung bertemu dengan pemilik perusahaannya. Perkenalkan Pak, nama saya Fasolahuddin. Saya mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura. Saya di Prodi Ilmu Hukum. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk menginterview dari perusahaan yang termasuk perusahaan itu adalah ekonomi kreatif Pak. Dan menurut saya dari survei saya di perusahaan Bapak ini termasuk dari golongan tersebut. Mau minta kerjasamanya dan waktunya ya Bapak. Terima kasih Sola. Saya dengan Nanang selaku owner CV Dava Trans Utama. CV Dava Trans Utama ini sendiri berdiri sejak tahun 2010. Sejak tahun 2010 dan berlokasi di Bojonegoro. Pertama mendirikan ini kita nggak langsung berdiri hebat kayak gini. Pertama kita ikut orang tangan kedua. Oh, di tangan kedua Ya, jadi ada tangan pertama itu, ada vendor lagi, terus kita tangan kedua. Oh, gitu. Jadi kita ini istilahnya apa ya, dimaklari orang. Oh gitu. Jadi nggak bisa dapat untung banyak. Iya. Setelah berjalan selama hampir 3 tahun, sejak tahun 2010 kita jalan itu, terus apa namanya, pengirimannya yaitu LG Elektronik. Oh, berarti ini bergerak di perusahaan ini berarti bergerak di jasa transportasi Bapak? Ya betul. Oh gitu ya. Setelah 2010 sampai 2013, akhirnya di situ kontrak kita habis. Tapi alhamdulillah selanjutnya di tahun 2014 kita dapat support Huawei. Huawei itu seperti tower. Oh gitu. Perusahaan tower, jadi material tower kita yang suplai seluruh Jawa Timur, bahkan sampai Bali. Jadi yang di tower-tower di lingkungan masyarakat itu? Ya betul. Oh gitu ya, yang warna merah putih itu yang? Ya, terutama miliknya Telkomsel. Oh. Telkomsel, Indosat juga ada. Dan untuk pengirimannya di seluruh Jawa Timur ya? Iya. Oh. Nah, dari usaha ini kita juga bisa menyerap tenaga kerja. Contohnya seperti sopir. Oh. Jadi ada masyarakat yang kita sini yang membutuhkan pekerjaan, yang bisa keahlian sopir, kita rekrut, kita ajak untuk bekerja. Oh iya Pak, untuk supirnya tersendiri itu harus memiliki potensi tertentu atau tidak Pak? Misalkan contohnya SIM, Ya. untuk misalkan untuk kesehatan juga itu maksudnya ya harus sehat walafiat atau seperti gimana gitu? Untuk persyaratan secara umumnya sih umumnya seperti SIM harus aktif karena kita berkendara di jalan umum ya. Oh iya. Nah, salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi SIM yaitu surat-surat kendaraan, STNK dan ujikirnya harus hidup, karena nanti barang yang kita bawa itu bukan barang sembarangan, karena barang mahal juga dan resiko di jalan pasti ada. Terus apa lagi ya? Oh iya Pak, mohon maaf sebenarnya saya pegang dulu. Oh iya Pak, ini kan bergerak di jasa transportasi ya Pak. Iya. Di jasa transportasi tersendiri pun itu kan juga banyak dalam arti memakai kendaraan apa jenisnya, maksudnya yang saya tanyakan jenisnya kendaraan apa, atau pick up atau truk yang sedang atau yang besar atau yang apa gitu. Yang sementara ini yang kita pakai itu pick up. Oh pick up. Kebanyakan pick up roda 4 seperti Cherry, terus Grand Max. Ya. Tapi ada juga yang kayak diesel CBD roda 6 itu. Tapi sedikit. Tapi yang memang kita utamakan pick up. Oh, jadi untuk volumenya pick up itu Iya. terbilang
terbilang lebih tinggi ya Pak daripada untuk CDD-nya Iya. tadi ya. Oh gitu. Selain itu juga pickup bisa masuk ke daerah-daerah terpencil. Oh iya ya, untuk sekarang kan CDD atau yang truk besar kan untuk masuk di wilayah kota kan ada jam-jam tertentu yang Iya belum. betul. Oh iya Pak, untuk suka dukanya di perusahaan ini, misalkan ya Bapak selaku owner di perusahaan ini suka dukanya pada saat melaksanakan pekerjaan itu apa aja Pak? Beritahu. Ya, memang semua pekerjaan itu ada plus minus, ada resiko dan keuntungan. Contohnya di saya misalkan keuntungan dan plusnya itu ya kita bisa mengkaryakan orang lain, selain itu kita punya laba, keuntungan, terus mengkaryakan orang juga, membantu sesama. Yang kedua minusnya itu semua pekerjaan pasti ada risiko. Contohnya ada aja barang yang hilang karena kelelahan supir. Iya, iya. Padahal kita juga sudah mereview SOP, terus memberitahu kepada driver SOP ya terus kita harus dilaksanakan. Tapi yang namanya orang kan pasti ada lah yang Iya, kan namanya juga di jalan Iya. juga. Oh, Resiko tersebut memang ya sudah kita antisipasi sih gitu. iya. Jadi nggak sampai merugikan kita sama orang lain dan diri sendiri. Oh iya Bapak, tadi kan Bapaknya bicara historinya di tahun 2014. Sekarang kan di tahun 2021, apakah masih di Huawei atau sudah ke lain untuk yang dipegang perusahaan ini Bapak? Ya, di Huawei itu 2014 sampai 2015. 2016 mungkin, saya lupa juga nih. 2014 2016. Iya, sekitar itu. Setelah itu ya Huawei akhirnya kalah tender sama tim DHL. Oh iya iya. Jadi akhirnya transportasinya diambil alih sama DHL. Setelah itu kita lompat ke pengiriman alat kesehatan. Oh iya. Pengiriman Alat kesehatan Bapak? iya. Contohnya kayak suntik, terus infus, selang infus itu, terus cairan infus, cairan pencuci darah. Itu mengirim di wilayah mana aja Pak? Seluruh rumah sakit seluruh Jawa Timur. Oh seluruh rumah sakit Jawa Timur. Iya. Nah, itu pengirimannya pakai CDD kalau itu. Oh pakai CDD. Iya. Pakai CDD dan pickup ada cuma sedikit. Itu dimulai di tahun berapa Bapak? Pada saat langkah ke 2016. 2016 sampai sekarang? Enggak. Oh sampai. Alat kesehatan itu 2016 sampai 2018. Oh hanya berjalan 3 tahun ya? Iya. 2018 habis 2018 mungkin. Oh ya sebelumnya lanjut ke situ suka dukanya Bapak untuk pada saat Bapak memegang trayek yaitu alat medis tadi itu apa Bapak? Suka dukanya nggak ada sih. Ya sama seperti yang kemarin itu. Oh sama. Iya. Kok sekarang bisa hengkang berhenti di tahun 2018 itu penyebabnya apa Bapak? Karena kita bermain kontrak kerja. Oh gitu. Ada SPK-nya berapa tahun, 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun gitu. Kalau lanjut ya terserah pihak customer, kalau mau lanjut ya apa-apa, kalau nggak mau lanjut kita evaluasi, nggak maunya kenapa gitu. Oh gitu. Nah, mungkin ada yang perlu kita benahi gitu. Berarti itu berakhir di tahun 2018 ya? Iya. Dengan alasan kontraknya habis gitu. Iya. Berarti untuk 2018 sampai sekarang itu berjalan apa? Kita ada perusahaan pengiriman semacam roti lapis. Oh, roti lapis sama sele gitu. Jadi roti lapis lebih. Di pengirimannya juga sama Jawa Timur. Oh, Jawa Timur juga. Untuk armadanya menggunakan apa Bapak? Ini pickup. Oh, Kalau ini pickup karena muatannya sedikit ya. Iya. Oh iya Bapak, untuk mulai dari 2010 sampai sekarang itu gudangnya kan Bapak kan tadi yang awalnya dari LG. Habis LG Huawei, Ya. habis Huawei medis. Habis medis kue lapis ya Pak. Pengiriman ke Kulewes. Nah itu untuk gudangnya tersendiri itu meletaknya itu di
Kabupaten Bojonegoro atau di luar Kabupaten Bojonegoro, Bapak? Di luar. Tetapi kantornya di Bojonegoro gitu. Ya, di luar kabupaten. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Berarti kemungkinan terjadi kantor itu ada dua ya Pak ya? Terpusatnya di Bojonegoro. Ya. Yang keduanya mengikuti gudang yang gudangnya Jadi, ada. kita ambil mana customer yang bisa menguntungkan. Andai kata ya di Bojonegoro ada, yang kita pakai Bojonegoro. Kalau di luar Bojonegoro kita ya ambil di luar Bojonegoro. Tapi yang pasti saling menguntungkan lah. Jadi ada benefit untuk kita, ya kenapa nggak kita ambil, ya kita ambil aja. Oh iya Pak, kan dari tadi kan pernyataan Bapak kalau misalkan dapat pekerjaan di gudangnya di luar Kabupaten Bojonegoro. Tapi tadi Bapak mengasih pernyataan bahwa perusahaan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar di Bojonegoro. Berarti misalkan dapat gudang di luar Bojonegoro, apakah supirnya juga dari luar atau dari memberdayakan masyarakat yang ada di Bojonegoro, Bapak? Nah, kita juga lihat kalau memang kebutuhan yang banyak di mana. Kalau kebutuhan banyaknya di Bojonegoro, kita ambil yang daerah Bojonegoro. Oh, apa karena itu masyarakat Bojonegoro supirnya itu mengenali potensi yang ada di sana ya, Pak? Ya enggak begitu sih. Karena kalau posisi kerjanya di Bojonegoro, kita ambil daerah Surabaya, otomatis kita rugi karena penggajiannya kita ikutkan UMR Bojonegoro. Oh, gitu. Kalau memang lokasi kerjanya mereka di Surabaya, ya kita ikutkan di Surabaya. Oh, berarti daya penyerapannya untuk masyarakat di luar kota Bojonegoro ya, misalkan untuk gudangnya penempatannya di luar kota Bojonegoro gitu. Kita lihat dulu di mana letak posisi kerjanya. Kalau memang dibutuhkan di Bojonegoro ya kita ambil masyarakat sekitar Bojonegoro. Oh, gitu. Kalau memang di luar Bojonegoro ya kita ambil yang daerah luar tadi. Karena kan di sekitaran itu kan mereka juga membutuhkan kerja gitu. Oh, gitu. Kalau kita ngambil dari Bojonegoro semua ya kasihan yang di sana karena jauh biasanya. Oh iya Bapak, ini kan perusahaan Bapak berjalan di jasa transportasi. Iya. Pastinya kan membutuhkan armada Bapak ya. Iya. Itu untuk armada di perusahaan ini itu armada milik sendiri atau gimana Pak? Ada yang milik sendiri, ada yang milik rekanan. Oh gitu. Untuk yang bisa dijelaskan milik rekanan gimana Bapak? Kalau milik rekan itu, andai kata kita ambil mitra dengan tetangga lah, tetangga itu punya mobil pickup, oke lah kita kerjakan di sini. Jadi sistemnya itu 80-20, jadi 80% mereka, 20% keuntungan dari kita. Jadi kita ambil bersihnya. Oh gitu. Sedangkan kalau milik kita sendiri ya kita gaji driver itu tadi, jadi satu bulanan saya gaji UMR Bojonegoro berapa gitu. Misalkan 1,5 ya kita kasih 1,5. Kendaraan milik kita sendiri. Oh gitu ya. Ya seperti mitra kayak Grab, gitu. Gojek gitu. Iya. Di kendaraan mereka sendiri. Kita cuma ambil untung berapa persennya dari mereka. Oh iya Bapak, sekarang di perusahaan ini, di perusahaan Bapak ini memiliki berapa armada ya Bapak kalau boleh tahu untuk di tahun 2021 ini? Untuk sementara ini, nah kita kan barusan dapat proyek lagi. Oh iya. Proyek apa namanya? Kayak pengiriman sembako itu. Oh iya. Nah ini cuman kita ini masih apa namanya punya, kalau armada sih kita hanya punya 4. Oh 4. Iya. Lanjut ini terus gimana? Nah, yang tadi proyek baru itu. Nah, kalau proyek baru ini pengiriman sembako itu ini ya kita nggak mesti sih, kadang 10 unit, kadang 20 unit itu rekanan, kebanyakan rekanan mobilnya. Mobilnya kebanyakan rekanan gitu ya, Pak. Kita. Kalau dari kita sendiri cuma 4. Iya, oh iya Bapak, itu pengirimannya untuk di wilayah mana saja? Mencakup wilayah mana saja yang baru, yang proyek baru ini? Yang baru ini untuk sementara karena kita ya kita kan apa ya, dibagi lah wilayahnya dengan vendor-vendor yang lain. Oh, jadi yang masuk ke sana itu banyak vendor ya Bapak? Iya, enggak kita semua. Gitu. Mungkin ada 10 vendor di situ. Oh, banyak sekali ya Bapak. Iya. Berarti di sana banyak sekali
persaingan harga ya Pak, yang Iya. bisa terjadi ya Pak. Oh gitu. Tinggal kita pelayanannya ke sana gimana. Kalau ramah tamah mungkin ya Iya. bisa terpakai terus lah ya Bapak ya. Iya. Oh, gitu. Oh iya Bapak. Tadi untuk mencakup wilayahnya mana? Kalau sementara ini kita dapat area Lamongan, Mojokerto sama Probolinggo. Oh, 3 wilayah Pak Iya. ya. Dan itu pun satu hari sekali untuk wilayah Lamongan 10 unit. 10 unit ya. Kadang 10 unit, kadang 20, nggak mesti. Namanya permintaan orang, pesanan orang naik turun lah. Oh gitu. Apalagi sekarang kondisi pandemi kayak gini, orang ya juga menghemat uang, belanja ya dikurangin. Iya. Oh iya Bapak, ini yang proyek baru ini didapatkan di tahun berapa ya Pak? Ini pas awal akhir tahun 2020. Oh berarti Desember ya Bapak? Ya, Desember sampai akhir. sekarang ini ya? Iya. Alhamdulillah Bapak. Oh iya Bapak, pada saat ini kan banyak sekali isu-isu atau berita-berita, bukan isu sih teman-teman, tapi berita tentang PPKM. Sedangkan perusahaan ini kan bergerak di jasa transportasi ya Pak. Otomatis untuk perusahaan ini kan mengantarkan barang di seluruh wilayah. Dan sekarang ada peraturan pemerintah dari presiden yaitu PPKM. Oh iya Bapak, suka dukanya pada saat ada peraturan PPKM ini gimana Bapak? Untuk pengiriman, kalau kita sih yang kita kirim kan barang sembako ya. Iya. Barang sembako ini ya alhamdulillah tidak dibatasi oleh pemerintah, karena ini termasuk barang yang esensial, karena bahan kebutuhan pokok. Iya, sandang pangan itu ya. Iya. Cuma kadang supir-supir itu tahu jam-jamnya untuk penutupan itu jam berapa. Oh gitu ya. Kalau makanya driver itu ngirimnya pas malam hari, dini hari, karena di situ lengah-lengahnya pengawasan dari aparat gitu. Jadi kita bisa masuknya itu dini hari jam 3 malam, jam 2 malam itu kita kirim jam segitu, karena lebih gampang masuk ke area penyekatan, karena di situ lengah istilahnya aparat. Berarti secara langsung driver-driver dari perusahaan Bapak ini mempunyai skill-skill yang tinggi ya Pak ya? Iya, karena udah tahu medan pengiriman area sana, jadi sudah apalah istilahnya. Jalan-jalan di sana yang mau dikirim. Oh iya Bapak, untuk CV Dava Trans Utama ini beralamat di mana ya Bapak? Di alamat di Jalan Tritunggal, Gang Samidi nomor 28, RT 8 RW 2, Kelurahan Karangpajar, Kecamatan Bojonegoro Kota. Oh gitu. Baik Bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Terima kasih atas wawancara kali ini Bapak. Ini tugas dari PPKMB Sakera 2021 Bapak. Jadi saya ini diterima di Universitas Trunojoyo Madura dan saya mahasiswa baru diberi tugas untuk mewawancarai yang kategorinya yaitu termasuk ekonomi kreatif Bapak. Dan menurut saya di perusahaan Bapak ini termasuk dari ekonomi kreatif. Jadi mumpung kita tetangga di sebelah, jadi saya tadi langsung di sini. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, tadi saya sudah untuk mewawancarai dari perusahaan yang memasuki kategori ekonomi kreatif yang memiliki nama CV Dava Trans Utama yang beralamat di Kota Bojonegoro. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Salam.